Bapak Gatot, mantan Jenderal Gatot Nurmantio. Saya Syarif Hidayatullah, mantan Jenderal Banser Kabupaten Banyumas yang ada di lereng Gunung Slamet. Kita sama-sama mantan jenderal, hanya saja saya mantan Jenderal Banser yang hanya akan digaji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat. Kalau panjenengan jelas digaji oleh negara yang uangnya itu dari rakyat, termasuk saya. Kalau sekalian akan bertujuan untuk memakzulkan Jokowi atau merusak tatanan negara yang sudah baik dan benar, akan diotak-atik, akan dirusak, apalagi akan ngotak-atik dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bukan saja saya akan menghadang, tapi akan Berani-beraninya ngaku mantan Jenderal Banser. Orang ini tantang ex Panglima TNI Gatot Nurmantio. Ya habislah. Viral di sosial media, seorang mantan Jenderal Banser menantang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @wahabislokal pada Jumat 21 Agustus. Dalam cuitannya, @wahabislokal mengatakan, "Dor, mantan Jenderal Gatot Nurmantio ditantang mentah-mentah oleh mantan Jenderal Banser. Jangan biarkan mereka merong-merong negara ini. Jangan biarkan mereka menyebarkan kebencian terhadap pemimpin kita. Mari lawan." Video tersebut kemudian dikomentari oleh pengguna Twitter lainnya. Seperti ucapan dari @imamwit. Dia mengatakan, "Aduh mbah, Pak Gatot Nurmantio duduk lawanmu. Ibarat 1:1.000.000. Beliau mantan Jenderal Panglima Besar, jasanya sudah terlalu banyak untuk NKRI. Emang Jenderal Banser kui pangkat opo tombah kok wani? Jadi provokator NKRI, ngomong karo tembok wae tombah." Gatot bertindak sebagai deklarator kami. Beberapa tokoh publik juga hadir dalam deklarasi tersebut, diantaranya Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Ahmad Yani, dan lainnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menghadiri deklarasi koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Gedung Umat Islam Surakarta, Solo. Dalam pidatonya, Gatot menceritakan awal terbentuknya KAMI. Gatot mengatakan, ide awal terbentuknya KAMI adalah dari dirinya, bukan tokoh-tokoh lain. Setelah itu, barulah mantan Mensos Bakhtiar Khamsyah ikut bergabung. Lalu bergabunglah tokoh-tokoh lain seperti ex-Menhut MS Ka'ban, kemudian Din Syamsuddin, lalu Profesor Rohmat Wahab, dan tokoh-tokoh lainnya. Dengan terlibat di KAMI, Gatot mengaku melanggar janjinya bahwa setelah pensiun, ia akan mendedikasikan waktunya untuk keluarga. Namun rencana pensiun ini tak jadi terlaksana karena ia merasa ada tanggung jawab yang harus diembannya. Maka dari tahun 2017 sampai 2020, ia diam saja. Tetapi ia merenung dan ia kaget bahwa Allah memberikan semua limpahan kepadanya begitu luar biasa. Kemudian di salah satu momen saat tengah menikmati pensiun, Gatot seakan diingatkan soal sumpahnya 38 tahun lalu saat menjadi prajurit TNI. Salah satu isi sumpahnya adalah sumpah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan kondisi negara yang seperti saat ini, Gatot menilai sumpah ini belum ia laksanakan. Maka itu, ia kembali berjuang agar kondisi Indonesia kembali membaik. Salah satu caranya adalah melalui KAMI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio buka-bukaan alasan dirinya bergabung dengan gerakan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Pernyataan terbuka Gatot Nurmantio tersebut diungkapkannya di acara Indonesia Lawyers Club. Di depan Karni Ilyas, Gatot Nurmantio menceritakan kisahnya sedari awal hingga akhirnya bergabung dengan gerakan KAMI. Pada kesempatan itu, Gatot Nurmantio juga sempat menyinggung sumpahnya. Mulanya, ia menjelaskan alasan mengapa dirinya selama ini diam saja. Gatot mengaku selama ini telah merenung dan merasa bahwa dirinya rupanya sudah diberikan segala kenikmatan oleh Tuhan, mulai dari karir hingga kebahagiaan keluarga. Tidak di bawah bayang-bayang orang tuanya dan sudah punya cucu laki-laki dan perempuan lengkap. Maka dirinya sempat bertanya-tanya apa yang belum dilakukannya selama ini. Gatot mulai tergugah ketika munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kini telah ditunda pembahasannya. RUU HIP itu membuatnya teringat akan sumpah setianya kepada negara.
Gatot mengatakan bahwa dirinya bersumpah atas nama pribadi, bukan prajurit. Sehingga ketika dirinya kini sudah menjadi purnawirawan, ia merasa masih terikat dengan sumpah tersebut. Gatot menuturkan bahwa rakyat akhirnya berhasil membangun sebuah negara dengan undang-undang dan Pancasila di dalamnya. Jika undang-undang dan Pancasila diubah, maka ia merasa negara Indonesia juga telah diubah. Ya habislah! Viral di sosial media, seorang mantan Jenderal Banser menantang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @wahabislokal pada Jumat 21 Agustus. Dalam cuitannya, @wahabislokal mengatakan, "Dor, mantan Jenderal Gatot Nurmantio ditantang mentah-mentah oleh mantan Jenderal Banser. Jangan biarkan mereka merong-merong negara ini. Jangan biarkan mereka menyebarkan kebencian terhadap pemimpin kita. Mari lawan." Video tersebut kemudian dikomentari oleh pengguna Twitter lainnya. Seperti ucapan dari @imamwit. Ia mengatakan, "Haduh mbah, Pak Gatot Nurmantio duduk lawanmu. Ibarat 1:1.000.000. Beliau mantan Jenderal Panglima Besar, jasanya sudah terlalu banyak untuk NKRI. Emang Jenderal Banser kui pangkat opo tombah kok wani? Jadi provokator NKRI, ngomong karo tembok wae tombah." Gatot bertindak sebagai deklarator kami. Beberapa tokoh publik juga hadir dalam deklarasi tersebut, diantaranya Din Syamsuddin, Rocky Gerung, Refli Harun, Said Didu, Ahmad Yani, dan lainnya, seperti dikutip dari CNN Indonesia. Ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menghadiri deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Gedung Umat Islam Surakarta, Solo. Dalam pidatonya, Gatot menceritakan awal terbentuknya KAMI. Gatot mengatakan, ide awal terbentuknya KAMI adalah dari dirinya, bukan tokoh-tokoh lain. Maka dari tahun 2017 sampai 2020, ia diam saja, tetapi ia merenung dan ia kaget bahwa Allah memberikan semua limpahan kepadanya begitu luar biasa. Kemudian di salah satu momen saat tengah menikmati pensiun, Gatot seakan diingatkan soal sumpahnya 38 tahun lalu saat menjadi prajurit TNI. Salah satu isi sumpahnya adalah sumpah setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan kondisi negara yang seperti saat ini, Gatot menilai sumpah ini belum ia laksanakan. Maka itu, ia kembali berjuang agar kondisi Indonesia kembali membaik. Salah satu caranya adalah melalui KAMI. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio buka-bukaan alasan dirinya bergabung dengan Gerakan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Pernyataan terbuka Gatot Nurmantio tersebut diungkapkannya di acara Indonesia Lawyers Club. Di depan Karni Ilyas, Gatot Nurmantio menceritakan kisahnya sedari awal hingga akhirnya bergabung dengan Gerakan KAMI. Pada kesempatan itu, Gatot Nurmantio juga sempat menyinggung sumpahnya. Mulanya, ia menjelaskan alasan mengapa dirinya selama ini diam saja. Tidak di bawah bayang-bayang orang tuanya dan sudah punya cucu laki-laki dan perempuan lengkap. Maka dirinya sempat bertanya-tanya apa yang belum dilakukannya selama ini. Gatot mulai tergugah ketika munculnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang kini telah ditunda pembahasannya. RUU HIP itu membuatnya teringat akan sumpah setianya kepada negara. Gatot mengatakan bahwa dirinya bersumpah atas nama pribadi, bukan prajurit. Sehingga ketika dirinya kini sudah menjadi purnawirawan, ia merasa masih terikat dengan sumpah tersebut. Gatot menuturkan bahwa rakyat akhirnya berhasil membangun sebuah negara dengan undang-undang dan Pancasila di dalamnya. Jika undang-undang dan Pancasila diubah, maka ia merasa negara Indonesia juga telah diubah. Ya habislah! Viral di sosial media, seorang mantan Jenderal Banser menantang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @wahabislokal pada Jumat 21 Agustus. Dalam cuitannya, @wahabislokal mengatakan, "Dor, mantan Jenderal Gatot Nurmantio ditantang mentah-mentah oleh mantan Jenderal Banser. Jangan biarkan mereka merong-merong negara ini. Jangan biarkan mereka menyebarkan kebencian terhadap pemimpin kita. Mari lawan." Video tersebut kemudian dikomentari oleh pengguna Twitter lainnya. Seperti ucapan dari @imamwit.
Ia mengatakan, "Haduh mbah, Pak Gatot Nurmantio duduk lawanmu. Ibarat 1 banding 1 juta.